Setiap kebersamaan pasti akan berakhir, tapi kebahagiaannya akan tetap abadi dalam kenangan indah kita. Kebersamaan adalah memahami, maka yang tak sabar mendengar dan mengerti harus sabar dengan sepi dan sendiri. Kebersamaan membuat hal yang sedikit terasa sangat melimpah. Perjalanan jauh yang diisi dengan kebersamaan pasti akan terasa singkat dan menyenangkan. Petualangan bersama sahabat selalu menyenangkan, karena saat itulah kebersamaan kita dikeluarkan secara maksimal. Kebersamaan membuat kita bisa bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Aku sangat menyukai kebersamaan, karena dengan kebersamaan mengajarkan kita tentang suka dan duka dilalui bersama. Kebersamaan itu mahal dan tak ternilai harganya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mampu membelinya, yaitu orang-orang yang peduli pada kebersamaan dengan keluarga dan orang terdekatnya. Nikmatilah kebersamaan ini sebelum semuanya hanya menjadi sebuah kenangan. Lebih baik mencintai seseorang yang jauh, tapi sangat menginginkan kebersamaan, daripada seseorang yang dekat tapi tak peduli. Jangan menunggu kehilangan, baru sadar arti kebersamaan. Anda dapat tahu makna persahabatan saat Anda mulai merindukan saat-saat kebersamaan. Waktu yang paling menyenangkan adalah saat kita bercengkerama, menjaga hangatnya kebersamaan, menggulirkan banyak detik dalam keceriaan. Kebahagiaan tercipta bukan hanya dari harta dan tahta. Kebersamaan kita membuatku menjadi makhluk yang paling bahagia. Kebersamaan itu indah dan melebihi apapun. Kebersamaan itu penting bukan hanya menjaga silaturahmi, tapi harus menghasilkan sesuatu yang baik. Baiklah kepada semua orang, tapi sahabatlah orang-orang jujur yang mensyukuri kebersamaan denganmu. Sahabat adalah mereka yang tahu semua kekuranganmu, namun tetap memilih bersamamu ketika orang lain meninggalkanmu. Sahabat lama itu seperti sweater butut, meski sudah tak pantas untuk dikenakan, tapi tetap saja selalu menghangatkan. Persahabatan yang dilandasi oleh keikhlasan dan kasih sayang akan melahirkan keabadian dan kebersamaan. Kebahagiaan tercipta bukan hanya dari harta dan tahta, tapi sesederhana kebersamaan kita mampu membuatku menjadi makhluk yang paling bahagia. Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan. Justru karena kasihnya, ia memberanikan diri menegur apa adanya. Jangan pernah memandang rendah arti persahabatan, karena dalam arti hidup ini, kamu tak akan mampu melangkah seorang diri tanpa sahabat. Walau bagaimanapun juga, sahabatmu adalah orang yang telah berjasa membangunkanmu dari keterpurukan, menghiburmu saat senang maupun susah. Begitu berartinya ia, dikala engkau tak bisa melihat wajahnya lagi. Kawan sejati ialah orang yang mencintaimu meskipun telah mengenalmu dengan sebenar-benarnya, yaitu baik dan burukmu. Sahabat itu seperti bintang, dia memang tidak selalu terlihat bersinar, tetapi dia selalu ada untukmu. Kau tahu, seseorang adalah sahabat sejati ketika kau akan menangis. Dia mengatakan hal-hal yang paling konyol hanya untuk melihatmu tersenyum. Akan sangat merasa bersedih di saat keberhasilan dan kebahagiaan telah didapat. Tapi itu semua dilewati tanpa ditemani orang-orang tersayang. Sahabat adalah mereka yang tahu semua kekuranganmu, namun tetap memilih bersamamu ketika orang lain meninggalkanmu. Sahabat adalah seseorang yang tahu apa yang kita butuhkan tanpa memintanya. Sahabat yang baik adalah dia yang mampu merasa kehilangan kita yang pergi untuk sementara maupun selamanya. Tidak bisa dirasakan pada saat bahagia saja, tapi sahabat itu rasanya saat dia bisa bikin hati duka ini jadi bahagia. Sahabat yang sejati adalah orang yang dapat berkata benar kepada kamu, bukan orang yang hanya membenarkan kata-kata kamu. Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu bahkan bertumbuh bersama. Persahabatan yang dilandasi keikhlasan dan kasih sayang akan melahirkan keabadian kebersamaan. Kalau saja semua manusia lebih mencintai sesama manusia daripada harta, maka dunia ini akan nyaman dan indah pada kebersamaan. Sesungguhnya, perihnya perpisahan tidaklah seberapa dibanding dengan bahagianya pertemuan. Apalagi pertemuan baru setelah perpisahan itu. Kemarin membawa awal,
Esok membawa akhir. Meskipun kita di suatu tempat yang berbeda, kita menjadi sahabat sejati. Terkadang, pertemuan dan perpisahan terjadi terlalu cepat. Namun, kenangan dan perasaan tinggal terlalu lama. Perpisahan membuatmu berpikir. Mereka membuatmu menyadari apa yang kamu miliki, apa yang hilang, dan apa yang kamu anggap remeh. Beberapa orang masuk dalam kehidupan kita dan pergi dengan cepat. Beberapa tinggal untuk sementara waktu, meninggalkan jejak di hati kita. Bahkan, jika kita tidak bisa bersama pada akhirnya, aku senang kamu menjadi bagian dari hidupku. Perpisahan adalah hal yang paling sulit untuk dikatakan kepada seseorang yang berarti bagimu, terutama ketika perpisahan bukanlah yang kamu inginkan. Perpisahan bukan berarti berhenti menyatukan hati, meski tidak ada di satu tempat. Semua pasti berubah, mau tidak mau, semua pasti berpisah. Ingin tidak ingin, semua pasti berakhir, siap tidak siap. Perpisahan semanis apapun, seindah apapun, tetaplah perpisahan. Ada cerita yang sejak detik itu harus berubah menjadi kenangan. Perpisahan itu ada, agar kita bisa menghargai sebuah pertemuan. Selamat tinggal hanya untuk mereka yang mencintai dengan mata mereka. Karena mereka yang mencintai dengan hati dan jiwa tidak ada yang namanya perpisahan. Harapanku untukmu adalah agar hidup ini berjalan sesuai keinginanmu. Impianmu tetap besar, kegelisahanmu selalu kecil, dan kau tak akan mendapatkan beban yang melebihi kemampuanmu. Berjanjilah padaku bahwa kau akan selalu setia di sisiku. Tapi jika Tuhan tak menghendaki dan takdir memisahkan, jika suatu hari nanti kau punya anak, saat mereka melihat foto-foto kita, beritahu namaku pada mereka. Renungkanlah setiap detik penuh makna. Setiap menit diiringi canda tawa. Kini waktu telah memisahkan kita. Semoga persahabatan kita selalu terjaga selamanya. Ingat aku dengan senyum dan tawa. Untuk itulah aku akan mengingatmu. Jika kamu hanya dapat mengingatku dalam kesedihan dan air mata, maka jangan ingat aku sama sekali. Kita sudah saling kenal sepanjang hidup kita, dan sekarang kita akan berpisah. Beberapa akan mengingat dan beberapa akan saling melupakan. Tetapi kita akan selalu memiliki bagian dari satu sama lain dari dalam hidup kita. Tidak ada yang tahu saat yang tepat ketika persahabatan terbentuk. Tetapi saat terlupakan yang diam-diam inilah yang menyebabkan rasa sakit ketika kita harus mengucapkan selamat tinggal. Sahabat ibarat mata dan tangan. Saat mata menangis, tangan mengusap. Saat tangan terluka, mata menangis. Sahabat bukan hanya mereka yang telah berada lama di sampingmu, tetapi mereka yang telah lama berada di hatimu. Tidak masalah jika kamu memiliki 5 teman atau 500 teman. Ketika semuanya berakhir, popularitas tidak berarti apa-apa. Yang penting adalah kamu tahu kelima orang itu akan berada di sana memegang tanganmu saat ke-500 orang lainnya meninggalkanmu. Saat 2 orang yang bukan teman berdekatan, tak akan ada pertemuan. Saat ada 2 orang yang berteman berjauhan, tak akan ada perpisahan. Selalu sulit untuk mengucapkan selamat tinggal, terutama ketika seseorang telah menghabiskan waktu yang lama bertahun-tahun di dalam 1 atau 2 karakter. Susah dan senang bersama. Dan aku pun mempunyai banyak teman. Di antaranya ada Abdul Rahman yang sering disapa Adul. Dia itu orangnya tinggi besar, kece, dan juga kadang juga jadi sad boy. For your information, Adul adalah teman masa kecilku. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita masih berteman dengan baik. Dan aku pun mempunyai teman yang bernama Happy. Dia gagah, pemberani, dan juga berbadan kekar. Dia sekarang sedang menjalani fase tidak ingin merokok, dan katanya hidupnya susah diatur. Dan saya juga mempunyai teman yang bernama Dharma Kusuma. Dia itu handsome, pengingat, penjelajah, pendiam, kuat, pemberani, suka menabung, baik hati, pecinta kucing, pemalu, suka berdoa, suka menolong, kaya hati uang dan money. Dan ada lagi teman saya yakni Marwan Hermawan, yang sering disapa Marwan, Marwin, Awin, Awan, banyak deh. Fakta ya seputar Marwan adalah baik orangnya, tapi kadang goblok, suka ngelawak meski garing,
Jangan lupa, Marwan adalah cowok ganas pastinya. Punya jiwa pemimpin ya kan. Pemalu di awal, seterusnya malu-maluin. Kalau bisa gak susah bantu orang. Gak suka ketidakpastian. Banyak juga bacotnya. Mimpinya ketinggian. Dan katanya dia adalah anak dari Jessica Mila dan kakaknya yaitu Ricky Harun. Dan ada lagi Ilham Ruhemi Karim. Dan fakta seputar dirinya adalah menurut mamahnya kece, menurut mamahnya juga ganteng, putih kayak bule tapi gak bangga. Rajin ibadah insya Allah. Tinggi sih kalau dibandingkan sama ayam. Ya iyalah, humoris bet dah parah. Baik, tidak sombong, peramah, dan rajin menabung. Lah, masa? Insya Allah amanah. Setia lamun dina hubungan mah. Gak bisa tidur siang aneh. Pemalu, bodo amatan, cuek. Pengirit bukan pelit, lebih tepatnya emang gak punya duit. Sederhana, pokoknya orangnya aneh. Gak bisa ditebak mau ngapain, mau apa, mau gimana. Banyak yang benci. Gue kagak benci tuh. Dan yang selanjutnya adalah Ayu, atau nama aslinya adalah Rahayu Widiawati. Fakta seputar dirinya adalah baik banget ya. Yang kedua setia kalau udah sayang sama satu orang. Ya emang dari dulu Ayu itu menjalani hubungan dengan teman saya juga. Alhamdulillah sudah lama. Dan insya Allah akan ke jenjang berikutnya. Yang selanjutnya adalah penyabar katanya. Cantik ya iyalah. Bisa ngirit uang jajan, ramah, pendiam, selalu tepat waktu dalam hal apapun. Suka yang rapi-rapi, beberian pundung, kesinggungan. Kalau udah ketawa ngakak suka terus-terusan. Dan selanjutnya adalah Anissa Siti Sumiati atau sering disapa Caca atau Cadut. Faktanya adalah cantik lah, udah cewek, iyalah. Gak suka menunggu, sukanya ditunggu. Enak ae. Suka keramaian, suka futsal, woman futsal nih. Gak suka yang ribet, lebih sering ngasih saran ke orang lain sedangkan guanya sendiri keadaan lagi terpuruk. Suka yang humoris-humoris, pacaran aja sama Sule. Doyan seblak, ya cewek biasa. Dibaikin ya baik, setia mah udah pasti. Kesinggungan, ya namanya betina. Dan yang selanjutnya ada Neng Risna, atau sering disapa Neng, Jeno, atau yang lain dah. Faktanya yaitu penyabar banget kalau dihina orang, baik juga, cantik sudah pasti karena cewek bukan cowok. Pendiam menurut gue sih, ya menurut lu, setia pasti banget sampai mau nikah sekarang. Rumasaan, pengacara, pengangguran banyak acara, insya Allah nanti mah gak bakalan, soalnya udah pasti kerja. Suka gak nepatin janji, teman ada sebabnya. Ya karena seseorang tidak luput dari masalah. Bawel, banyak maunya, banyak yang gak suka sama gue. Gak apa-apa, yang penting gak ngasih mereka makan. Simple. Dan yang selanjutnya adalah Vira Marsania Putri, bukan Masya and the Bear ya. Faktanya adalah satu emosian, sering halu, gampang berubah mood, gak suka dikacangin, gak ribet, setia, gak suka orang yang sering batalin janji juga, tinggi, kalian baik, Vira juga bisa lebih baik, gimana alurnya aja. Iya, just go with the flow. Doyan makan yang pedas ke mulutnya sambil ngegibahin orang. Lah, double kill. Yang selanjutnya adalah Selvi Agisna. Faktanya yaitu satu, manja, tidak suka dalam keramaian, introvert ya, gak bisa dibilangin sama siapapun, mereka doang sorangan, suka teriak-teriak, enggak tuh, egois, aku orangnya gak bisa dibentak sama orang. Dan selanjutnya ada Agung Nugraha. Aku sih manggilnya Agung Samson ya. Nama panggilan adalah Agung atau Lord Korigor. Fakta seputar Agung adalah 1, barbar, 2, agak pintar tapi kadang goblok juga, 3, rewog, 4, anti jajan sok ngentak kabatur, nu penting mah wareg bodo amat batur nama. Dan selanjutnya ada Segal, atau nama aslinya adalah Muhammad Segal Saputra. Faktanya yaitu Segal tuh baik, tapi tolol juga, suka ngelawak meski garing. Jangan lupa gue sedikit bucin, punya jiwa barbar, anak rusuh, kalau bisa gak susah bantu orang, gak suka lihat teman kesusahan, banyak bacot, anak santuy. Lah katanya banyak bacot tapi
Anak satu gimana sih? Pelin-pelan amat lu. Yang selanjutnya ada Lisda, atau nama aslinya adalah Lisda Siti Atikah. Faktanya, Lisda itu penyabar, baik, cantik, setia, sama cowok yang disayang. That's all my speech. Hopefully it will be useful for all of us, and I would like to say sorry for every mistake I have told. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.